Yos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sahirang Wibiksana. Terima kasih teman-teman setia subscriber yang fokus stay terus di channel saya. Mudah-mudahan kalian terus dilancarkan, disehatkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Kali ini saya akan membuat salah satu video yang membahas tentang Islam di negara minoritas Islamnya di sini. Saya akan sedikit membahas terutama di daerah Toyota di tempat saya tinggal. Banyak hal yang memang sangat penting kalau menurut saya. Jadi kalau Islam di sini, orang-orang terutama antara sesama Islam itu saling membantu, saling support. Kalau ada salah satu dari antara kita yang membutuhkan, itu pasti bakal dibantu dalam hal masalah semua hal. Terutama ketika teman-teman yang baru datang ke Jepang, sesama Muslim, mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana di mana masjid, bagaimana kita pergi ke masjid dan lain-lain. Ketika kalian berusaha untuk datang ke masjid, bertemu dengan teman-teman Indonesia, pasti kalian bakal dilancarkan. Dan mungkin dalam salah satu hal, bagaimana cara pergi ke masjid karena tidak tahu tempat, bisa googling. Sebenarnya cepat, tinggal buka handphone, googling, ketahuan oh ini masjid di sini. Entar kalian bertemu dengan salah satu teman atau orang Indonesia di situ, pasti bakal saling membantu. Dan malam ini saya pun ingin pergi ke masjid, dan saya kalau dari rumah saya sampai ke masjid tuh bisa 10 menitan kalau naik mobil. Kalau naik sepeda bisa setengah jam. Kalau jalan kaki bisa 1 jam mungkin. Kalau jalan kaki ya lumayan sangat jauh. Tapi kalau teman-teman semua yang datang ke Jepang, khususnya di daerah Toyota ataupun di Miyoshi, bisa bertemu dengan teman-teman Indonesia, dan mereka tuh saling membantu dalam hal masalah kita berangkat ke masjid. Kita hanya tinggal WhatsApp ataupun gitu, pasti bakal diantar. Mau kapanpun kalian mau berangkat ke masjid, pasti bakal diantar teman-teman ya. Jadi dalam hal masalah ibadah di sini tuh memang sangat semangat lah. Kalau misalnya kita tetap semangat dalam ingin dekat dengan masjid, pasti Allah bakal kasih jalan bagaimana caranya untuk kita bisa datang ke masjid, ataupun ada teman baru, ada sahabat baru yang bisa mengajak ke jalan ke masjid. Alhamdulillah saya di sini, teman-teman yang ada di Toyota, di masjid Toyota, semua orang, termasuk walaupun bukan orang Indonesia, banyak di sana. Ada orang Sri Lanka, Pakistan, Timur Tengah, orang Jepangnya ada juga. Mereka saling membantu dan saling jikalau ada sesama Muslim yang memang tidak punya kendaraan dan punya berniatan untuk ke masjid, bisa silaturahim, bisa kontak teman-teman yang lain, insya Allah pasti bakal diantar. Termasuk hari ini saya pun ngontak ke salah satu sesepuh di kota Toyota. Alhamdulillah dia sangat soleh dan sering, ketika saya ingin ke masjid dia pasti datang, walaupun dari tempat tinggalnya jauh, dia mengorbankan waktu untuk dakwah, mengantar saya juga untuk bisa ke masjid. Mungkin kita akan jumpa dengan sahabat saya, dengan Ustadz ulama yang sering dibimbing saya
ketika saya hidup di sini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang memang tinggal di Jepang, yang belum tahu masjid ataupun kesulitan mendatangi masjid. Asal diniatkan, pasti Allah kasih jalan untuk bisa beribadah. Yes, kita lanjut teman-teman ke obrolan kali ini. Yes, stay, jangan lupa subscribe ya. Yes, lanjut. Yes, assalamualaikum. Kita lanjut. Tadi saya sudah ngabarin sahabat saudara di sini untuk bisa pergi berangkat isya ke masjid. Alhamdulillah beliau sudah ada di bawah. Kita akan berjumpa teman-teman bagaimana. Jadi kalau ketika mau berangkat ke masjid tuh karena jauh, mungkin subuh atau isya atau duhur di 5 waktu sholat, bisa apa namanya, kontak. Kita hanya kontak ke sahabat yang tinggal di sini, yang mungkin udah punya kendaraan, beliau pasti bakal antar. Mau kalian berangkat jam berapapun untuk bisa sholat fardu pasti diantar teman-teman. Yes, kita berangkat teman-teman. Waalaikumsalam. Wah, oh ada Pak Asep. Yes, kita lanjut. Kita mau berangkat ke masjid nih teman-teman. Alhamdulillah diantar untuk bisa berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat fardu isya. Yos, ntar kita lanjut videonya seperti apa. Stay terus di channel saya, mudah-mudahan bermanfaat video yang saya buat. Assalamualaikum, kita lanjut teman-teman. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk buat teman-teman kalian. Di video kali ini saya akan melanjutkan perbincangan yang barusan tentang perjalanan untuk pergi ke masjid. Saya akan sharing dengan sesepuh di Masjid Toyota. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua teman-teman di video yang melihat video ini. Bisa diperkenalkan Pak Asep, silakan mangga perkenalkan diri Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya nama Asep ya. Saya mengira karena kasih sayang Allah ya, saya dijadikan asbab ya, supaya menemukan fisik itu hidayah. Masyaallah. Itu hidayah. Sudah berapa lama Pak tinggal di Jepang Pak? Alhamdulillah saya tinggal Jepang dari tahun 97. Wih, udah lama ya? Ya udah lama. Ya, cuman suka pulang pergi ke Indonesia juga ya, suka lama di Indonesia jadi setahun. Jadi setahun teman-teman. Beliau Pak Asep setahun pulang, setahun balik lagi ke Jepang. Alhamdulillah saya tinggal di Toyota, bisa bertemu dengan beliau yang sering membimbing saya, mengantar saya ke masjid. Alhamdulillah. Dan di masjid Bapak berangkat ke masjid jauh Pak ya? Ya kira-kira 10 kilo ya dari rumah. Nah, setengah jam ada 20 menit. Nah, 5 menit kalau malam lancar ya 20 menit. Kalau siang setengah jam 30 menit macet.
bagi teman-teman yang tinggal di daerah Myosi atau Toyota bisa memaksakan datang ke masjid dan bersilaturahmi dengan rekan-rekan mungkin orang Indonesia yang ada di masjid. Insya Allah pasti bakal ada jalan untuk bagaimana cara kita ke masjid, bisa diantar ataupun dijemput yang mungkin sama sejalur. Dan di masjid tuh, di masjid-masjid tiap Jepang ada ini apa ya? Ya, biasanya Supaya teman-teman tahu ya. Tiap masjid ini ada program ya. Jadi bagaimana kita memakmurkan masjid, terutama ya kita dakwah ini ya. Nah, kita tahu langsung dakwah lah semua Ustaz, dakwah ini penting kan ya. Jadi kita juga di masjid Toyota ini ada program. Jadi tiap hari ini ada taklim ya. Habis sholat isya kita taklim paling 5 menit gitu. Setelah taklim musyawarah semua sunnah Rasul gitu. Jadi satu hadis kita baca ganti-gantian ya, siapa orang yang mau minggu ini, minggu depan siapa, minggu berikutnya siapa lagi gitu. Itu di setiap masjid Toyota atau semua masjid yang ada di Jepang, Pak? Ada program Alhamdulillah, seperti ini? setiap masjid di Jepang pasti ada ya. Kalau ada dakwah dia pasti ada taklim. Oh iya. Seperti di sini ya, seperti di Anjo gitu ya. Nah, di Seto juga ada, di Kasuga ya, ada taklimnya. Tiap hari dan musyawarah juga ada. Masya Allah. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beliau dan jadi paham dan tahu. Dan dalam sisi musyawarah pun membahas bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa ke masjid, tidak punya kendaraan, untuk program gas apa ya? Seperti apa? Iya, ada juga tiap malam Senin ya. Tiap minggu sore kami setelah maghrib ada program silaturahmi. Jadi kita kunjungi saudara kita yang misalnya belum tahu masjid, kita kunjungi, kita kenalkan bahwa di Toyota ini ada masjid. Itu silaturahmi dakwah juga, kita ajak gitu. Terus setelah isyanya ada bayan. Nah, jadi bayan ini adalah ceramah ya, sebentar paling 5 menit 10 menit. Jadi pembicaraan tentang pentingnya iman dan Islam. Masya Allah, berkah ini kita bisa bicara dengan beliau teman-teman. Pentingnya iman. Alhamdulillah, walaupun kita di negeri minoritas di Jepang, dan ternyata memang kalau kita sudah mengenal masjid itu ya sama aja dengan di Indonesia. Kita saling membantu, terutama sesama muslim, saling support dalam hal masalah keibadahan. Dan di tiap masjid pun bermacam-macam ya, ada musyawarah dan banyak taklim dan lain-lain. Kalau ya ada kegiatan seperti Banyak kegiatan ya. sholat Idul Adha, Idul Fitri itu kan ya ada Ya, atau sholat Jumat kan ada. sholat Jumat, teman-teman juga sholat Jumat di tiap masjid juga pasti ada. Mungkin ntar saya list juga di bawah daftar masjid-masjid di deskripsi, biar teman-teman kalian yang belum tahu di mana masjid-masjid, saya akan share di bawah di deskripsi, atau dilihat teman-teman. Untuk kalau ini Pak, program kayak mengantar orang yang itu tiap masjid ada juga Pak? Iya, insya Allah ya tiap masjid. Tapi kita harus misalnya kita ingin datang dulu ke masjid, kita ingin ke masjid misalnya ada niat dan gimana caranya kita datang dulu ke masjid ya, misal masjid kita kenalan dulu ya, teman kita siapa, dari mana tempat tinggal, siapa tahu satu jalur. Kalau satu jalur kita jemput gitu ya. Masya Allah. Insya Allah ya, teman-teman kita juga dari ya dakwah ini ya senang ya ketika orang ingin ke masjid. Apalagi soalnya jangan kan orang yang ingin ke masjid, yang nggak mau ke masjid juga kami ajak. Masya Allah. Kayak yang barusan program apa? Musyawarah tadi ya. Musyawarah. Silaturahmi Pak ya. Jadi, ada pos dari musyawarah ini ya disuruh kita dakwah setiap hari, kita dakwah ajak gitu. Masya Allah. Untuk memakmurkan masjid, insya Allah sunnah Rasul. Masya Allah teman-teman, berkah. Alhamdulillah di video kali ini kita bisa bertemu dengan Pak Asep.
perbincangannya penuh berkah dan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin baru datang ke Jepang atau yang belum tahu dalam hal masalah ke masjid bisa memaksakan atau bertemu dengan teman-teman masjid di orang Indonesia yang ada di masjid. Insya Allah pasti bakal ada jalan bagaimana kita berangkat ke masjid. Yang beli pasif beliau tadi yang sejalur bisa dijemput bahkan sampai subuh, siang, maghrib, malam pun bisa insya Allah pasti dijemput teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita hidup di negeri minoritas, di negeri Jepang, kita sesama muslim pasti bakal terus dibantu dalam semua hal. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin ada sedikit terakhir Pak, apa namanya, bimbingan buat teman-teman semua dan buat saya dan lain-lain. Bimbingannya atau saran buat yang baru, misalnya baru yang datang ke sini yang nggak tahu waduh kemana nih ke masjid dan lain-lain. Ada sedikit Pak buat penutupan. Mungkin kalau untuk teman yang baru ya ada situs ya kayak map kita mencari masjid gitu ya. Situs Google betul. Dimana kita tempat tinggal ya kita cari masjid pasti ada masjid. Insya Allah ya. Insya Allah. Di Jepang ini udah ada 300 masjid ya. Wah teman-teman udah ada 300 masjid kurang di lebih. Jepang. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Jadi jangan putus asa. Kita bisa beribadah di negeri minoritas. Ya. Tipsnya itu ya, yuk kita memakmurkan masjid ya, masjid Allah. Nah, mudah-mudahan kita kan di Jepang ini jangan sampai kita nyari uang saja ya. Jadi kita harus dakwah. Jadi biar dapat dunia akhirat. Nah, jadi kalau kita cuman mencari harta saja, maka akhirat nggak dapat. Tapi kalau kita insya Allah datang ke Jepangnya dakwah gitu ya, ya insya Allah dunia dapat juga kan. Masya Allah. Nah, jadi dua. Prioritasnya akhirat Pak ya. Istilahnya seperti nanam padi lah. Kalau kita nanam padi akan tumbuh beras kan. Tapi kalau kita nanam rumput maka padi tidak akan tumbuh. Masya Allah. Begitulah istilahnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Asep. Mudah-mudahan berkah perbincangan hari ini. Ya mungkin teman-teman, alhamdulillah kita bisa berbincang sedikit penuh manfaat, bisa berbincang dengan beliau Pak Asep. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam.